Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatarani Mazaya Agnia Putri, NPM 220820110171. Saya dari kelas D. Kembali lagi bersama saya di video resume materi selanjutnya, yaitu materi pertemuan ke-11 tentang, mohon maaf, materi pertemuan ke-12, yaitu tentang etika. Keamanan, etika, privasi sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ini sedikit banyak sesuai dengan pengetahuan yang saya punya dan yang telah dijelaskan oleh dosen saya, Ibu Anindo. Yang pertama kita akan membahas tentang moral, etika, hukum. Moral itu tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salahnya. Kalau etika itu satu set kepercayaan, standar pemikiran suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan hukum itu peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Seperti itu. Selanjutnya ada isu etika. eh, Profesor Richard O. Mason itu mengidentifikasi 4 isu etika berkenaan dengan era informasi. Antara lain yang pertama ada privacy, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada property, dan yang keempat ada accessibility. Yang pertama yaitu privacy. Jadi, privasi itu hal yang menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin untuk melakukannya. Nah, privasi sendiri ini dibagi jadi dua, yaitu ada privasi fisik dan privasi informasi. Privasi fisik itu hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tidak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti, hak milik. Sedangkan privasi informasi itu hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi pribadi yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain. Kasus mengenai privasi sendiri itu di sini saya menyebutkan ada dua. Yang pertama, kasus manajer pemasaran mengamati email bawahannya, dan yang kedua ada penjualan data akademis. Jadi kedua kasus ini tuh apa namanya menggunakan salah satu jenis etika, yaitu privasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang isu privasi. Isu privasi sendiri di sini dibagi jadi 4. Ada privasi internet, ada computer matching, yang ketiga ada hukum privasi, yang keempat ada pencemaran nama baik dan sensor komputer. Untuk contoh-contoh dari masing-masing poin itu bisa di research kembali, karena di sini saya juga keterbatasan waktu dan mungkin di lain waktu juga bisa saya jelaskan lebih detail. Selanjutnya, yang kedua ada akurasi, yaitu ketepatan informasi dalam mewakili objek yang diwakilinya dan bebas dari kesalahan. Di sini saya memberikan dua kasus. Yang pertama ada kesalahan pendeteksi misil Amerika Serikat, dan yang kedua ada titik lokasi di Gmaps yang sering tidak akurat. Nah, di sini ini berarti contoh dari etika mengenai tipe apa eh, tipe etika mengenai akurasi. Selanjutnya ada properti. Nah, properti ini yang pertama ada entity fisik maupun virtual yang dimiliki individu atau kelompok. Kemudian ada juga perlindungan terhadap hak properti yang dikenal sebagai haki. Biasanya kepanjangannya itu hak atas kekayaan intelektual. Jadi kalau kita mau mengajukan hak milik, misal aku punya suatu perusahaan namanya A gitu. Jadi biar biar nama itu tuh nggak dicuri orang lain. Jadi kita ajukan ke Haki. Jadi itu tuh jadi nama nama misalnya nama bisnis tersebut itu tuh jadi hak milik kita. Jadi nggak ada orang lain yang bisa menyamakan nama tersebut. Kalaupun ada yang menyamakan itu bisa masuk ke proses jalur hukum. Kemudian ada kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme. Yang pertama copyright,
yang kedua paten, dan yang ketiga trade secret. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu apa itu hak cipta, copyright, kemudian apa itu paten, apa itu rahasia perdagangan trade secret, dan yang terakhir apa itu aksesibilitas informasi. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta itu hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak seperti ini itu mudah didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Kemudian yang kedua ada paten. Paten itu sekumpulan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu atau hasil temuannya untuk waktu yang terbatas. Pelindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan itu tuh paten. Kenapa? Karena hanya akan diberikan kepada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten tersendiri itu memberikan perlindungan selama 20 tahun. Kemudian ada rahasia perdagangan atau trade secret, yaitu formula, praktek, proses, desain, instrumen, atau kumpulan informasi di mana nggak semuanya tuh boleh diketahui untuk kepentingan keuntungan bisnis atas konsumen dan kompetitor. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut atau diserahkan pada orang lain atau dijual. Ini tuh seperti contohnya semisal kamu kerja di KFC, di McD gitu ya. Pastikan McD juga punya secret menu rahasia gitu. Jadi kayak menu apa racikan rahasia mereka. Semisal kamu kerja di sana, itu tuh pasti ada trade secret di sana. Di mana semisal nih kamu keluar dari situ, kamu tuh nggak boleh mendirikan, nggak boleh menjual dengan resep rahasia mereka. Semisal kan di situ kan fried chickennya gitu ya, ayamnya. Terus kamu nih keluar dari situ, kamu bikin toko dengan cita rasa, dengan pokoknya segala halnya tuh plek sama plek dengan resep yang di McD. Nah, jika semisal pihak McD itu tahu, perusahaan McD itu tahu, maka kamu tuh bisa eh, dituntut ke jalur hukum karena kayak udah jiplak gitu loh, seperti itu. Jadi biasanya sebelum kita bekerja di suatu tempat, di suatu perusahaan, pasti sebelumnya eh, ada semacam tanda tangan kontrak seperti itu. Kemudian ada aksesibilitas informasi, yaitu suatu aktivitas penelusuran dan pemanfaatan sumber-sumber informasi di suatu database dengan tujuan mendapatkan informasi full text secara mudah dan gratis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya kita akan membahas tentang risiko keamanan, yaitu eh, pelaku cybercrime dan gangguan-gangguan itu dibagi jadi 8 kategori dasar. Yang pertama ada cracking dan hacking, cyber theft, cyber terrorism, kemudian ada unauthorized use at work, ada software piracy, kemudian ada pencurian kekayaan intelektual, ada computer virus and worms, dan yang terakhir ada adware and spyware. Untuk contoh setiap kasusnya, setiap kategorinya itu bisa di searching masing-masing dan kasus-kasusnya tuh banyak banget di internet dari nomor 1 sampai 8. Jadi mungkin bisa teman-teman search masing-masing ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau mungkin kurang dalam menjelaskan. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.